Selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngupas salah satu mitos gede nih di dunia startup. Oke. Soal tekanan bahwa Anda harus bangun perusahaan bernilai miliaran dolar. Rasanya di mana-mana kita dengar ini ya. Iya, betul banget. Tekanan ini kerasa nyata, apalagi kalau para pendiri lagi cari dana dari VC, venture capital. Nah, itu dia. Potensi jadi unicorn, perusahaan swasta yang nilainya di atas 1 miliar dolar, itu wah seringkali kayak jadi syarat wajib gitu loh biar didengerin. Tiket masuk gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tapi ini sebenarnya fenomena yang relatif baru loh. Oh ya, relatif baru. Jadi nggak dari dulu begini rupanya. Terus, dari mana sih sebetulnya obsesi miliaran dolar ini muncul? Jadi gini, jauh sebelum booming.com di akhir 90-an ya, patokan visi itu lebih membumi lah. Membumi gimana tuh? Kan 50 juta dolar dalam waktu 5 tahun. Oke, 50 juta dolar, 5 tahun. Jauh ya dari miliar. Jauh. Nah, obsesi unicorn ini baru benar-benar meledak itu setelah krisis finansial 2008. Pasca 2008. Iya. Sejak saat itu para visi mulai secara lebih eksplisit gitu, menuntut ambisi skala miliar dolar ini dari startup. Menarik sejarahnya. Tapi Ries Virken dalam bukunya bilang ini bisa jadi semacam jebakan mental ya. Kenapa gitu? Bahayanya apa sih kalau fokusnya cuma ke angka miliaran dari awal? Nah, ini jadi jebakan mental karena seringkali bikin pendiri malah ngejar pasar yang salah. Mungkin terlalu besar atau kompetisinya udah berdarah-darah gitu. Jadi salah fokus ya? Bisa jadi, atau malah mendorong bakar duit yang terlalu cepat cuma demi ngejar pertumbuhan yang kelihatannya bagus di atas kertas. Oke. Rahasia sebenarnya yang mungkin agak berlawanan ya sama tekanan visi pada umumnya adalah jangan kepaku sama angka miliaran di awal. Oke, jadi kuncinya jangan terpaku di angka itu dulu. Bukan berarti nggak boleh ambisius kan ya? Tapi fokus awalnya jangan keliru. Terus apa dong alternatif strategi yang lebih sehat menurut Vir? Alternatifnya itu, cari dan dominasi pasar yang awalnya kelihatan cukup kecil. Pasar kecil. Iya, pasar kecil. Kuncinya, pasar ini harus sesuatu yang bikin Anda sebagai pendiri itu, terobsesi banget. Yang Anda yakin banget ini bakal gede, bakal tumbuh, meskipun mungkin orang lain, belum lihat potensinya, atau malah ngeremehin. Oke, jadi kita harus yakin banget sama niche ini ya. Betul, fokusnya di perjalanan membangun kepemimpinan di ceruk pasar itu. Bukan semata-mata tujuan akhir valuasi yang fantastis itu. Fokus menguasai niche yang kita suka dan kita yakini potensinya. Kedengarannya lebih masuk akal sih. Dan mungkin lebih asik juga ngejalaninya ya. Pastinya. Ada contoh beneran nggak perusahaan gede yang lahirnya dari strategi begini? Wah, banyak banget. Justru ini yang sering dilupain orang. Coba deh lihat. Apa tuh? Yahoo! Dulu mulainya cuma sebagai direktori situs web keren aja yang dikumpulin Jerry Yang waktu dia magang, sama sekali bukan rencana bisnis matang buat jadi miliaran dolar gitu. Oh iya ya, direktori web doang awalnya. Terus, Microsoft. Bill Gates sama Paul Allen awalnya fokus banget bikin bahasa pemrograman basic buat komputer Altair. Itu pasar yang, kecil banget waktu itu. Kecil banget pasti ya saat itu. Iya. Tapi mereka bisa dominasi di situ. Nah, dari situlah baru kebuka jalan ke MS-DOS, terus Windows, dan seterusnya. Logis. Ada lagi. Google, ini mungkin susah dipercaya ya, tapi Larry Page sama Sergey Brin itu dulu sempat mau jual teknologinya cuma seharga 1 juta dolar. Serius? 1 juta dolar? Beneran. Jelas banget kan mereka nggak kepaku sama target miliaran dolar waktu mulai. Wah, ini contoh-contoh klasik yang kuat banget sih. Kalau yang lebih baru gimana? Ya mungkin lebih relevan sama kondisi pasar sekarang. Ada juga dong, misalnya GitNip, yang akhirnya diakuisisi Twitter kan. Kisahnya Jit Valesky ini menarik banget. Sukses gede, exitnya 175 juta dolar. Wow, 175 juta? Iya, dan itu dari pasar yang awalnya super kecil. Cuma nyediain API, semacam jembatan data gitu, buat data jejaring sosial. Oke, API data sosmed. Dan hasil 175 juta dolar itu, fantastis banget buat VC dan pendirinya. Atau Life360, Alex Haro mulai itu pas pasar aplikasi keluarga di smartphone tuh masih, ya ampun kecil banget. Belum ada apa-apanya ya? Betul, mereka taruhan aja pasar ini bakal tumbuh seiring orang makin banyak pakai smartphone. Dan ternyata benar kan taruhannya? Jadi polanya kelihatan jelas ya. Para pendiri ini mulainya dari masalah spesifik atau tren tertentu di pasar yang bisa dikelola gitu ya, yang mereka kuasai banget gitu.
Tepat sekali, bukan ngejar angka valuasi semata. Dan ini kayaknya nyambung juga ke soal timing masuk pasar yang pas ya. Betul banget. Ini nyambung ke siklus hidup pasar startup yang dibahas Fir juga. Pasar yang nilainya udah miliaran dolar itu biasanya udah masuk tahap, matang. Udah rame gitu ya? Udah rame, biaya masuknya mahal, persaingannya ketat banget. Nah, para pemimpin pasar yang kita lihat sekarang ini justru biasanya masuknya pas pasar itu masih baru lahir atau lagi bertumbuh. Pas masih sepi ya? Pas ukurannya masih kecil, biaya masuknya masih murah, jadi mereka bisa bangun pondasi kepemimpinan dulu sebelum pasarnya meledak. Ini juga lebih lebih realistis lah sama kenyataan startup yang biasanya kan penuh lika-liku, bukan lurus aja gitu ke sukses. Iya, masuk akal. Ini perspektif penting sih. Tapi balik lagi nih ke visi. Kalau gitu, klaim mereka yang katanya selalu nyari the next unicorn itu cuma di permukaan aja dong. Gampang diomongin, tapi pas di lapangan, nolak narasi miliaran dolar waktu ngobrol sama visi pasti susah kan? Nah, itu dia. Itu narasi publik yang sering mereka gembar-gemborkan ya. Di website, pas presentasi, ya tentu mereka berharap banget ada investasi yang jadi unicorn. Siapa sih yang nggak mau? Pasti berharap ya. Tapi kenyataannya, di belakang layar, banyak visi yang udah seneng banget, sangat puas malah kalau exitnya di kisaran 100 juta sampai 400 juta dolar. Oh, jadi nggak harus miliaran ya buat mereka seneng? Nggak harus, contoh Greeknap tadi kan, 175 juta dolar, itu udah hasil yang luar biasa banget buat mayoritas visi dan juga pendirinya. Jadi, ya jangan terlalu, jangan terlalu menelan mentah-mentah narasi publik mereka lah, ada realitas bisnisnya sendiri di situ. Oke. Ini meluruskan banyak hal nih. Jadi, rangkuman penting dari obrolan kita. Berdasarkan buku Virginie, lupain dulu deh obsesi dini soal valuasi miliaran dolar. Betul. Kayaknya lebih strategis kalau fokus bangun kepemimpinan pasar di ceruk kecil yang Anda yakini potensinya, dan yang penting bikin Anda semangat gitu ya. Bikin Anda terobsesi. Nah, kesuksesan finansial yang gede itu seringkali cuma hasil ikutan aja dari fokus yang tepat itu. Bukan tujuan utamanya dari hari pertama. Persis, tepat sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin, masalah spesifik apa atau tren kecil apa sih yang bikin Anda terobsesi saat ini? Pertanyaan bagus. Mungkinkah itu sebenarnya curug pasar yang belum banyak dilirik orang, tapi punya potensi jadi gede banget di masa depan? Dan kalau memang iya, kira-kira langkah konkret pertama Anda apa nih buat mulai mendominasi pasar kecil itu?